Salam sejahtera bagi kita semua. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan teri berenang jauh ke sana. Bapak Ibu hadirin yang cantik dan rupawan, selamat siang bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena cinta kasih-Nya yang memberikan saya kesempatan pada saat ini untuk membawakan pidato dengan tema anti korupsi. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang telah memberikan saya kesempatan pada saat ini. Perkenalkan, saya Gabriel Tampu Bolon, kelas 3 SMA dan berasal dari SMA Negeri 1 Sipahutar. Para Dewan Juri dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya membawakan pidato dengan judul Pemuda Benci Korupsi. Hadirin sekalian, korupsi tidak lagi jarang kita dengar. Hampir setiap hari kata korupsi menusuk pendengaran kita dan terekam oleh pemikiran kita. Korupsi adalah tindakan individu atau kelompok dengan mencuri hak milik orang lain dengan tujuan memuaskan nafsu belaka, mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri tanpa memikirkan betapa menyedihkannya orang-orang yang tertindas korupsi tersebut. Korupsi adalah kejahatan terbesar yang harus kita hindari, karena korupsi sendiri bukan hanya merusak bibit-bibit unggul generasi bangsa Indonesia, melainkan mengubah pola pikir mereka, membuat mereka semakin licik lagi. Berbicara tentang korupsi, saya yakin kita semua yang ada di sini tahu bagaimana dampak buruk yang ditimbulkan. Kita sering menyaksikan betapa kejamnya koruptor itu menipu dan memakan hak milik orang lain, atau bahkan kita sendiri pernah melakukan korupsi itu. Saya harap kita meninggalkan sikap menjijikkan itu, karena sifat-sifat korupsi tersebut hanya merusak pola pikir kita. Hadirin sekalian, siapa yang setuju dengan saya bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya raya, kaya suku, budaya, bahasa, ras, agama, bahkan kaya akan sumber daya alam? Tapi, mengapa sejak dahulu Indonesia belum pernah mengalami kemajuan? Mengapa hal tersebut terjadi? Tidakkah Bapak Presiden kita telah berusaha semaksimal mungkin meluncurkan berbagai proyek yang diberikan kepada masyarakat Indonesia? Namun, mengapa semua itu tak sesuai dengan ekspektasi beliau? Banyak anak-anak di luar sana yang putus sekolah hanya karena biaya. Banyak orang jatuh sakit hanya karena sakit kelaparan. Dan banyak orang yang tidur beratapkan langit dan beralaskan tanah. Lihat betapa teganya mereka. Mereka membiarkan banyak orang-orang menderita. Para hadirin yang saya hormati, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang isinya selalu terucap di bibir kita setiap minggunya. Tapi mengapa kita tak mampu untuk menerapkan Pancasila itu terhadap kehidupan kita masing-masing? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah hadirin sekalian sudah merasa adil akan apa yang pemerintah beri kepada kita semua? Atau karena ketidakadilan tersebut kita memotivasi diri kita untuk melakukan korupsi? Atau hanya karena nafsu dan kepentingan pribadi kita hingga kita melakukan korupsi tersebut? Saya rasa kita harus menimbulkan sikap untuk membuang sifat-sifat menjijikkan tersebut. Ingat betapa keji dan sadisnya koruptor tersebut. Mereka bahkan tak memikirkan bagaimana perihnya hidup orang di luar sana yang hanya makan saja kesulitan, hingga rakyat melantunkan puisi. Ironi negeri ini. Sayup-sayup terdengar perintah, banyak bantuan turun kepada rakyat. Satu demi satu wakil rakyat maju mengambil hak rakyat demi kepentingan mereka tanpa memikirkan kita. Mereka bersorak bahagia, menikmati dan bersenang-senang. Hei, di mana kepedulian kalian saat kami datang ke gedung tinggi itu? Mereka memberikan janji palsu. Mereka tertawa di balik semua itu, membiarkan kita menangis menderita. Singapura negara maju karena mereka takut karena mayoritasnya adalah orang Tionghoa. Korea Selatan yang takut kepada Korea Utara. Israel negara maju takut karena dikelilingi oleh negara
dan Laut Merah. Sedangkan Indonesia yang notabene bukan negara maju, Tuhan saja tak ditakuti. Pemuda-pemudi, penerus dan generasi unggul rakyat Indonesia, bagaimana kita memberantas korupsi ini? Kita, generasi penerus, mari kuatkan iman, tingkatkan kualitas, tingkatkan pengetahuan. Sebarkan inspirasi kepada mereka yang menangis, menderita, meraung, meratapi kehidupan mereka yang tak adil. Siapa yang menjadikan Indonesia kelak sebagai negara maju kalau bukan kita? Tanamkan prinsip untuk apa korupsi. Yang ada hanya dosa, yang ada hanya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam hati dan pikiran kita. Bukan pahala, melainkan malapetaka. Kecanduan berbohong, berbuat jahat, dan membuat orang lain menderita, serta sifat licik yang akan tertanam dalam pikiran kita, yang akan mengakibatkan kita dipandang remeh oleh orang mereka yang menangis dan menderita akibat tindakan korupsi yang dibuat oleh para koruptor tersebut. Saya punya satu kalimat. Because the duty of youth is to challenge with brave, honest and powerful. Artinya, karena tugas kita sebagai generasi muda adalah menentang korupsi dengan berani, jujur, dan hebat. Matematika, fisika, biologi, semuanya mudah ku mengerti. Wahai anak negeri, bersama kita basmi korupsi. Bapak, Ibu juri, dan hadirin sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada tutur kata yang salah dan menyakitkan dan mengganggu perasaan kita masing-masing. Saya mohon maaf atas semua itu. Terima kasih.